Halo keluarga Sehat Q, balik lagi di Reaction Q bersama saya Dr. Ray Wijaya. Hari ini saya ditantangin lagi nih sama tim Sehat Q buat ngasih reaction terhadap scene-scene kedokteran. Kita coba lihat hari ini scene-nya apa ya. Let's do this. Ini filmnya film Indonesia, berarti sinetronnya namanya Sinetron Ikatan Cinta. Kita coba lihat apa nih. Ini settingannya lagi di rumah sakit, berarti pasiennya sedang dalam perawatan rawat inap berarti ya. Oke, mungkin dari lihat sekilas dulu, mungkin bisa saya kasih lihat gambarannya apa yang terjadi. Pasiennya sedang dirawat inap ya, kita bisa lihat di situ ada selang yang masuk ke dalam mulut pasiennya. Itu adalah selang endotracheal tube namanya, selang bantu napas yang langsung masuk ke jalur napas pasiennya. Di sini disambungkan ke yang selangnya lebih gede, itu adalah mesin ventilator, sambungan ke mesin ventilator. Bisa lihat ada pecah dua selang di situ. Selangnya satunya adalah untuk oksigen, yang keduanya adalah untuk udara. Nanti digabung sedemikian rupa untuk mencapai oksigen yang diharapkan sama dokternya. Jadi pasiennya kemungkinan adalah antara gagal napas atau pernapasannya kurang begitu teratur atau kurang begitu baik sampai perlu dipasang mesin ventilator. Oke, kita coba lihat lagi apa nih kondisinya. Ini nadinya tadi beneran segitu? Oke. Nadi yang barusan didengar itu sangat cepat ya bunyinya kayak tet. Yang normal adalah 60-100 kali per menit. Kita bisa cek nadi itu di beberapa tempat di pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah di pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita taruh 3 jari, ditaruh yang dekat bagian jempolnya. Dirasakan ada denyutan di sana. Yang kedua adalah di lipatan siku. Yang ketiga adalah di leher. Dan yang terakhir adalah bisa di kaki juga, di sekitar daerah kaki atau paha. Yang paling seringnya yang di pergelangan tangan ini yang diperiksa sama dokter ya. Kalau mesinnya menyatakan bunyinya secepat itu, kita pastikan kembali dengan pemeriksaan fisik. Bener nggak nadi pasiennya secepat itu? Karena kalau kita dengar tadi itu bisa lebih dari 150 kali, kayaknya lewat itu pasti. Dan ini kemungkinan memerlukan tindakan medis, antara dikasih obat lebih atau mungkin perlu sampai dikasih terapi listrik. Kita coba lihat nanti mungkin dokternya melakukan salah satu dari kedua hal itu. Cepet banget ya ini kalau kita dengerin ya. Oke, keluarganya diminta keluar untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Istri saya kenapa? Sebentar Pak, Bapak tunggu dulu ya. Suster, silakan Pak, tunggu di luar. Tolong kerjasamanya ya Pak, ini untuk kebaikan pasien. Oh, kondisinya tiba-tiba sudah stabil nih nadinya kalau kita. Ya, yang normal kurang lebih kecepatannya segini nih. Tet. Kalau yang tadi kan cepet banget ya. Kita coba lihat update dokternya apa buat keluarganya. Pak, Bu Anding masih dalam keadaan koma. Keadaan koma. Oke, keadaan koma adalah kondisi kesadaran yang menurun. Di mana pemeriksaannya yang paling simpel ada dilakukan dengan pemeriksaan namanya Glasgow Coma Scale, GCS. Skornya itu adalah dari 1 sampai 15, dengan batasannya adalah angka 8 untuk menyatakan pasiennya dalam kondisi koma. Jadi kalau pasien dinyatakan dalam koma berarti skornya di bawah 8. Yang dinilai pemeriksaannya ada 3 komponen. Yang pertama adalah dari matanya, yang kedua adalah dari postur atau gerakan tubuhnya, dan yang ketiga adalah dari bahasanya. Nanti itu dicampur pemeriksaan scoringnya, biasanya bisa dilakukan kurang dari 10 detik, kita bisa tahu tuh GCS-nya skornya berapa. Kondisinya untuk saat ini terus menurun. Oke, ini ada beberapa kabel yang nempel ke tubuh pasien, nanti kita coba lihat ya, kita bedah apa nih, ada apa aja yang nempel. Ada keajaiban untuk Bu Anding. Oke, kita coba cari fotonya ya, yang tadi yang ada banyak kabel-kabel yang nempel supaya kita bisa lihat apa aja sih yang nempel. Oke, ini kalau kita bisa lihat di scene yang ini nih, bisa kelihatan ada pasiennya, ada nempel beberapa alat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 alat yang kelihatannya nempel di sini. Yang pertama yang paling gampang kelihatan adalah infusan yang digantung di atas itu tiangnya, infusannya nempel ke tangan kanan dari pasiennya yang ditutupi oleh perban itu. Yang kedua, kita bisa lihat ini adalah alatnya kemungkinan kelihatannya sih kayak syringe pump. Syringe pump tuh penakar untuk dosis obat yang memerlukan pemberiannya tuh dalam waktu yang ditentukan. Misalnya perlu dalam waktu 1 menit atau 1 jam dia baru habis, jadi diberikannya perlahan. Menggunakan bantuan alat namanya syringe pump ini. Biasanya nyambung juga bisa ke infusannya, jadi nyambung selangnya nempel jadi satu. Terus itu ada yang masuk ke mulut yang tadi kita bahas, itu adalah ventilator, mesin saluran ke ventilator untuk membantu napas pasiennya. Di jari telunjuk kiri dari pasiennya itu ada, mungkin orang udah pada familiar ya dengan alat ini, namanya oximeter. Digunakan untuk memeriksa saturasi oksigen pasiennya. Terus yang terakhir itu ada yang kabel banyak yang masuk ke dalam baju ke dada pasiennya.
itu beberapa banyak kabel itu pemeriksaan irama jantung, aliran listrik jantung, namanya EKG, elektrokardiogram. Untuk melihat tadi tuh yang tiba-tiba nadinya cepet-cepet, tet, itu kelihatan dari EKG-nya. Ini lanjutannya nih. Kini tadi dibilang pasiennya ada yang ditusuk. Ini pasiennya kemungkinan berarti ya. Ditusuknya di bagian mana, dikasih lihat nggak nih? Oke. Oke, mesin EKG-nya besar banget ya ini. Layar EKG biasanya nggak segede gini nih. Kelihatan sangat di computerized banget. EKG tidak beraturan. Suster, buka baju pasien. Baik. Oke. Perawatnya barusan bilang irama jantungnya tidak beraturan dengan nadinya tadi kalau nggak salah terbacanya sekitar 80-an. Mungkin harus lebih diperjelas lagi di sini kondisinya sebenarnya irama jantung yang tidak beraturan itu seperti apa. Karena ada beberapa kondisi yang sebenarnya tidak perlu sampai terapi kejut listrik. Ini dokternya meminta untuk dibuka baju pasiennya, kemungkinan untuk akan dilakukan kejut listrik. Harus dicek dulu tadi irama jantungnya apa, nadinya tadi yang kita periksa, ada nggak nadinya? Karena kalau nggak ada itu harus dilakukan namanya kompresi jantung paru untuk menggantikan fungsi jantungnya sementara. Irama jantungnya apa nih jadinya? Oke, kalau untuk tata laksana kejut listrik, itu biasanya dilakukan ada beberapa step ya. Mulai dari alatnya di-charge dulu, kan itu kan listrik ya. Jadi kita charge dulu, berikan gel di pedalnya, diratakan, baru ditempel ke dada pasiennya, baru dilakukan proses strumnya itu. Ini kan tadi kesannya seperti di-skip semua ya, langsung tiba-tiba sudah ke-charge, sudah diberikan gel, tinggal nempel gitu ya. Harusnya ada beberapa tahapannya, tidak langsung seperti itu. Dan seharusnya kalau pasiennya dikejut listrik, itu seharusnya nadinya juga, harusnya sih nadinya tidak teraba ya, jadi harusnya dilakukan tuh yang RJP-nya tadi, resusitasi jantung parunya. Ini nggak tahu saya kenapa dokternya nggak melakukan RJP-nya. Balik ke pasiennya. Nah, jadi harusnya setelah dia melakukan kejut listrik tadi, itu langsung disambung tuh. Habis diberikan listriknya, langsung lanjutkan RJP. Jadi orang ada yang langsung menggantikan fungsi jantungnya sementara. Dievaluasinya sekitar 1-2 menit ke depan, baru dilihat lagi iramanya balik apa enggak. Ya, ini jadi ngaco proses resusitasi jantung parunya. Menarik juga ya ternyata film-film Indonesia ya, sinetron Indonesia. Kalau ada film-film Indonesia lain atau sinetron mungkin yang keluarga Sehat Q merasa menarik nih dok buat kita bahas, boleh langsung ditulisin di komen di bawah atau chat langsung ke tim Sehat Q ya. Kita ketemu lagi di next reaction Q video.